Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Polisi terus menyelidiki kasus kepemilikan gudang BBM ilegal di Desa Tanjung Pering, Ogan Ilir. Tidak siap berumah tangga, seorang mahasiswi tewas setelah menelan obat aborsi. Guna meningkatkan derajat kesehatan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia terus mensosialisasikan Undang-Undang Kesehatan di Kota Palembang. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia terus mensosialisasikan Undang-Undang Kesehatan yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Undang-undang ini dinilai menjadi solusi atas permasalahan kesehatan di tengah masyarakat. Sejak disahkan oleh DPR RI Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Kementerian Republik Indonesia terus mensosialisasikan salah satunya di Rumah Sakit Muhammad Husin, Palembang. Sosialisasi ini memberikan informasi tentang peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat. Melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 ini, semua pihak harus mengetahui hak dan kewajiban bagi masyarakat sebagai pengguna pelayanan kesehatan. Dengan itu, tata kelola dan pengembangan rumah sakit menjadi sangat penting. Sebab pelayanan kesehatan merupakan hak setiap masyarakat yang harus dipenuhi dengan baik. Pelayanan kesehatannya itu merupakan hak dari masyarakat tadi yang sudah dijamin dengan Undang-Undang Dasar, itu nggak bisa kita jalankan dengan baik agar masyarakat itu bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak tadi. Oleh karena itu akhirnya akan dilakukan perubahan dan itu digabung menjadi satu yang disebut dengan metode Omnibus Law itu. Keluarlah Undang-Undang 17 2023 itu yang mengatur secara utuh, gitu ya, mengatur secara utuh agar pelayanan kesehatan yang merupakan hak masyarakat itu bisa terpenuhi. Konsultasi publik ini untuk memberikan sosialisasi terkait Undang-Undang Nomor 17 dan sekaligus juga memberikan informasi yang jelas tentang bagaimana Undang-Undang 17 ini dan bagaimana kita rumah sakit mengimplementasikannya gitu. Diharapkan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, di mana pada tahun 2040 mendatang target menciptakan SDM yang unggul dan mempunyai daya saing tinggi akan tercapai. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Ya, jelang pemilu serentak tahun 2024, Bawaslu Ogan Komering Ulu memperingati aparatur sipil negara OKU untuk tidak berpolitik praktis. ASN harus tetap bersikap netral pada pemilu 2024 mendatang, sebab jika terbukti bersalah akan mendapatkan hukuman 1 tahun penjara dan denda 12 juta rupiah. Bawaslu Ogan Komering Ulu mengingatkan aparatur sipil negara di lingkungan pemerintahan Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk bersikap netral menjelang pemilu 2024 mendatang. ASN dilarang untuk terlibat dalam politik praktis, berpihak dengan salah satu calon, dan juga tidak boleh berkampanye. Selain itu, aparatur sipil negara dilarang aktif menggunakan media sosial dalam membuat unggahan, mengomentari, serta membagikan salah satu peserta pemilu 2024 mendatang. Aturan tersebut menjadi pemandu bagi pemangku kepentingan untuk menyoroti perilaku ASN selama pemilu 2024. Jika ASN terbukti tidak netral, hukuman 1 tahun penjara dan denda 12 juta rupiah di depan mata. TNI Polri dan perangkat desa dalam lembaga negara ini, kalau dia terbukti maka dia akan disanksi 1 tahun penjara, denda maksimal 12 juta. Itu tertera di pasal 494. Nah, undang-undang yang melarang bahwa ASN itu terlibat itu Undang-Undang 281 pasal 282 itu melarang ASN, TNI Polri, lembaga-lembaga negara dan perangkat desa untuk terlibat kampanye, terlibat ke
partai politik. Netralitas aparatur sipil negara merupakan bentuk upaya menegakkan pemilihan umum jujur dan adil. Sebab ASN memiliki posisi strategis dalam pemerintahan atau birokrasi, sehingga dapat dimanfaatkan oleh kelompok kepentingan sebagai mesin yang handal untuk memenangkan pemilu. Dedi Irwansyah melaporkan dari Ogan Komering Ulu. Bahan bakar jenis solar kembali langka di Kabupaten Pali. Akibatnya kendaraan truk harus mengantre berjam-jam untuk mengisi BBM jenis solar di SPBU. Kelangkaan BBM jenis solar ini sudah dirasakan warga sejak sepekan terakhir. Antrean panjang truk terjadi di SPBU kawasan Jalan Merdeka Talang Ubi, Kabupaten Pali pada Minggu sore. Sudah sepekan terakhir, supir truk harus rela menunggu hingga berjam-jam untuk mendapatkan BBM jenis solar. Sementara para supir truk mengaku untuk membeli solar eceran tidak sanggup karena harganya jauh lebih mahal. Panjang nggak antri, Pak? Panjang. Berapa SPBU yang susah, Pak? Seluruh. Lah berapa lama? Alah, lama. Lebih satu hari. Hah? Lebih satu hari. Untuk eceran nggak sanggup beli? Oh. Mau nggak mau kita antri ya? Berapa jam antri, Pak? Tan, Pak? Sampai seharian. Seharian, Pak. Susah pokoknya dah, mesti di mana. Jadi antri panjang nggak ya? Panjang. Berapa panjang kita nunggu ya? Apa susah nggak di Bali ini? Nggak tahu. Berapa SPBU yang susah, Pak? Seluruh. Sulitnya mendapatkan BBM jenis solar membuat aktivitas angkutan besar terganggu. Diduga kelangkaan BBM jenis solar ini karena pihak Pertamina mulai membatasi jumlah kuota solar di sejumlah SPBU di Kabupaten Pali. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Pali. Seorang dengan gangguan jiwa mengamuk dan merusak fasilitas umum di Kabupaten Pali. ODGJ yang kerap muncul setiap hari sudah sangat meresahkan warga sekitar kawasan Simpang 5 Talang Ubi. Warga berharap dinas terkait dapat segera bertindak. Pria dengan gangguan jiwa mengamuk di kawasan Simpang 5 Talang Ubi, Kabupaten Pali. Pria tersebut merusak sejumlah ornamen tugu ikan yang menjadi ikon Kabupaten Pali. Tak hanya itu, pria dengan gangguan jiwa juga masuk ke dalam rumah makan dan merusak sejumlah peralatan. Keberadaan orang dengan gangguan jiwa ini sudah sangat meresahkan warga sekitar yang kerap muncul setiap hari. Warga berharap dinas terkait dapat segera bertindak. Iya, cuci tangan, cuci kaki, banting ini itu pecah. Tiap hari dia Tiap hari, kalau pagi duduk di sini ngambil kursi di dalam tuh 3 dibawa ke bundaran itu. Nanti dipulangin lagi. Yang nggak tahan itu kalau misalnya ada pelanggan lagi makan, kadang-kadang marah-marah, nah ditunjuk-tunjuk jerit-jerit. Ngamuk deh. Nanti kan takut. Ada usaha kayak gini kan jadi ya mengganggu lah, dia ganggu orang makan yang jelas itu. Jadi orang mau jualan itu tidak tenang kan. Tak lama dari kejadian tersebut, petugas Satpol PP Kabupaten Pali dapat mengamankan pria tersebut. Pria dengan gangguan jiwa akan diserahkan kepada dinas terkait untuk dilakukan perawatan. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Pali. Ya, laporan tersebut mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Teatrika Putri berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.